Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dua kata yang senantiasa harus tertanam di dalam diri. Kesyukuran kita masih diberikan kesempatan, kesehatan yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa beraktivitas, beramal ibadah lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala wahdah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun senantiasa beliau ada bimbingan buat kita pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberikan kepada kita yang mengikuti syariat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berada di 20 Ramadan. Biasanya kalau 20 sampai terakhir kita sudah harus berbenah diri. Kita sudah membicarakan mengenai masalah zakat, infak dan sedekah. Kenapa demikian? Karena ini persoalan asasi. Seseorang yang selesai puasanya, ya, orang yang sudah selesai puasanya lalu dia tidak berzakat, maka menggantung, tidak diterima oleh Allah puasanya sampai dia membayar zakat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merubah bentuk teks di dalam Al-Quran, selalu aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian saum Ramadan wa tasumu fi Ramadan. Memang keadaan tersendiri yang namanya puasa, tetapi antara rukun 2 dan rukun 3 mayoritas bersama-sama. Tidak diterima puasanya seseorang apabila 1, 2 dan 3 belum dilaksanakan. Syahadat belum dia laksanakan, dalam hal ini mereka belum masuk menjadi muslim atau Islam, belum menjadi muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua, iqamis salah wa ita'iz zakah, mendirikan solat, baru mengeluarkan zakat, barulah diterima puasanya. Wa tasumu fi Ramadan. Makanya secara logis, kenapa anak-anak yang baru lahir itu juga wajib zakat sementara mereka belum sampai kepada al-kasbu untuk usaha? Ini kan tidak masuk akal. Kenapa diwajibkan bagi anak-anak yang baru lahir, mengeak, belum tahu apa-apa, apa yang terjadi, diwajibkan juga zakat buat dirinya? Itu petanda bagi kita yang orang hidup ini bahwasanya puasa kita yang kita lakukan pada hari ini, yang merupakan suatu kewajiban, tidak akan diterima sebelum menyelesaikan rukun yang ketiga. Makanya di dalam ayat juga dikatakan tentang salat, awwalu ma yuhasabu indallah as-salah. Yang pertama dihisab nanti di hari kemudian adalah amalia salatnya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang ketiga, zakat. Makanya orang yang lahir harus berzakat. Karena dia tidak mampu dimampukan oleh orang tuanya, wajib dia keluarkan zakat fitrahnya.
Begitu juga yang zakat mal, sebelum mengeluarkan zakat hartanya tidak diterima ibadah yang sebelumnya. Sebelum dia laksanakan itu, zakat itu. Jadi sesudahnya, yaitu puasa. Jadi walaupun 30 hari kita puasa, itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Ya, jangan bilang mentang-mentang ini Pak Ustadz ini pengurus zakat lagi yang dibahas. Terus siapa lagi yang mau membahas masalah zakat? Biasanya kan banyak pantun-pantun. Saya tidak terlalu ini dengan pantun karena itu membuat kita buyar. Banyak tertawa, banyak dan lain-lain sebagainya. Saya itu sukanya kalau serius-serius, tapi kalau serius katanya menonton, nggak jadi masalah. Kenapa? Ujung-ujungnya saja kita lihat di dalam realitas yang namanya zakat infak dan sedekah itu lari-larinya adalah setelah APBD tidak bisa menjangkau, maka zakat langsung dipanggil. Makanya itu dikatakan bahwasanya zakat itu ataukah pengurus zakat dengan zakatnya adalah kantong kirinya pemerintah, kantong kiri pemerintah yang mudah dikeluarkan. Sebab di sebelah kanan agak susah, APBD, APBN itu susah. Maka datang zakat, datang infak. Tidak bisa dijangkau zakat karena hanya orang muslim, maka datang infak. Belum bisa lagi dijangkau, maka datang sedekah. Sedekah ini siapa saja bisa dijangkau semuanya. Bahkan non manusia pun bisa dijangkau. Makanya dinas sosial itu, saya ingat kemarin waktu kita dipanggil, Pak Ustadz bisa kita rapat? Ya rapat. Panggil semua lembaga-lembaga zakat yang ada di Bontang. Makanya kita mohon kepada dinas sosial bersurat kepada semuanya, kepada semua lembaga-lembaga zakat yang ada di Bontang, termasuk kepada Basnas. Kemudian kita koordinasikan, karena pemerintah pusat itu harus menserokan, menolkan yang namanya miskin ekstrim, utamanya di Bontang. Pemerintah dalam hal ini wali kota disuruh dalam 100 hari harus tidak ada lagi yang namanya miskin ekstrim. Dalam bahasa agama adalah fakir di kota Bontang. Sementara yang terdeteksi pada waktu itu oleh dinas sosial ada 42 keluarga yang masih di situ. Saya bilang tolong di asesmen, karena ini dana zakat, ini dana bersih, jangan sembarang dikasih yang glowing mukanya, jangan dikasih. Karena itu sedikit-sedikit kekemanjaan lagi. Apalagi kalau datang ke bening dirampok, baru itu lagi yang mau dikasih dana zakat. Nah, itu salah sasaran, itu neraka buat mereka yang memberikan itu. Jadi saya bilang ada dananya dari dinas sosial. Ibu Tutu mengatakan tidak ada Pak Ustadz. Dari kementerian pusat tidak ada juga Pak Ustadz. Terus apa? Untuk menjangkau orang miskin ini perlu dana. Makanya kami panggil Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz mengelola zakat. Ya betul. Memang kami yang pertama dan utama yang harus kita jangkau adalah mereka yang fakir, yang disabel, yang ada sakit dan tidak ada yang bisa memberikan uang dari keluarganya atau orang-orang sekelilingnya, tidak ada. Maka di situ harus hadir lembaga zakat untuk menyantuni mereka, memastikan dia makan dan minum setiap hari, dia bisa melanjutkan kehidupannya. Yang tidak punya rumah dan betul-betul sudah berusaha dan tidak bisa dan tidak mampu untuk mengadakan rumah, maka kita berikan rumah. Ya, tapi harus di atas tanahnya. Siapa tahu kalau di atas tanahnya orang, kalau sudah jadi rumahnya diusir itu, kasihan, baru diambil lagi itu rumah oleh yang pemilik tanah. Ini juga kadang masalah Pak. Kita bedakan orang, katanya tanah ini setelah bagus dilihat rumahnya, oh diusir dia, baru diambil rumahnya. Katanya ini tanah saya, kenapa memang membangun di atasnya? Nah, kalau rumah batu mau diapakan lagi? Mau dikasih pindah, dirusak semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa zakat itu, infak dan sedekah itu penting bagi Allah Subhanahu wa taala dan wajib dibayar tepat pada waktunya.
Ketika zakat harta itu sampai sehaul, wajib hukumnya, tidak boleh tidak dibayar. Kapan tidak dibayar? Maka Allah, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimiskinkan. Tidak pernah orang itu cukup kalau tidak berzakat. Kita lihat banyak orang kaya tetapi sesungguhnya mereka miskin. Tidak pernah merasa cukup dengan harta yang mereka miliki sehingga dia mencari tidak sesuai dengan jalur lagi. Banyak kan orang kaya di Indonesia? Banyak, Pak. Tapi mereka sesungguhnya miskin. Miskin sesungguhnya adalah mereka yang tidak puas dengan harta yang mereka miliki dan selalu mau mencari jalan instan untuk mendapatkan harta yang tidak sesuai dengan syariat. Imma haram secara zati, begitu juga haram dengan haram dengan cara perlakuan untuk mendapatkan harta itu. Dan itu paling banyak di Indonesia, Pak. Koruptor-koruptor, ya, korupsi yang beredar luar biasa, kekayaan yang melimpah ruah, tetapi sesungguhnya mereka itu di hadapan Allah sangat miskin. Kenapa? Dia mencuri secara profesional. Betul apa betul, Pak? Dia pencuri besar. Kalau pencuri yang masuk di rumah berapa sih yang bisa diboyong pulang? Tapi bagi mereka ini adalah orang miskin yang mencuri. Ya, bukan fakir ya. Kalau fakir, ya untuk sekedarnya makan, malah sebagian syariat mengatakan dibolehkan untuk mengambil harta untuk seukuran makannya, sebahagian. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum keluar bulan suci Ramadan, perbaiki memang hitungnya zakatnya. Zakat harta, zakat fitrah. Ada lagi yang protes, kenapa tinggi sekali zakat fitrah? Nah, lebih banyak kau makan daripada itu. Diputuskan berapa tadi yang tertinggi? Ada 100.000 tadi tertinggi? Enggak ada kan? 68.000 Pak, satu jiwa. Itulah takarannya kita punya jiwa untuk dibersihkan. Itu 2 mangkok bakso kata Pak Imam. Oke, coba bayangkan Pak, itu bakso yang di luar, tetapi kalau di dalam mall, masuk di sana susiban, masuk di bento, apalagi sekali masuk dirampok Pak, sekalinya zakat, mahalnya ini setahun Pak. Itulah gadai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bayar. Bukan berarti kita lunas, tetapi Allah sudah meridhoi dengan dikeluarkannya sebagai simbolik. Saya taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak orang yang bersembunyi. Ada juga lagi yang berzakat ke neneknya. Siapa yang kasih tahu berzakat ke nenek? Saya tahu karena saya dulu begitu. Nah, inilah dulu pelakunya ini. Kalau musim Ramadan, ini ada uang, ada beras, bawa ke nenekmu, katakan sama nenekmu, ini zakat diberikan sama mama. Bisa-bisanya baru saya tahu ternyata itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang boleh menjangkau nenek, kakek ke atas, anak ke bawah adalah dana infak. Infak wajib namanya, harus kita membiayai anak. Begitu juga dengan orang tua ke atas. Barang siapa orang yang kaya lalu mamanya miskin, neneknya miskin, ke atas miskin, maka sesungguhnya orang itu walaupun menderma-menderma, mereka masih masuk di dalam neraka. Begitu juga kalau ada anaknya masih miskin, cucunya miskin, lalu dia tidak biayai sementara mereka kaya raya, maka ingat, neraka di belakang akan menunggu. Kita seharusnya memberdayakan mereka, kita harus memberikan mereka sebahagian daripada harta kita kepada mereka. Itu yang seharusnya. Kemudian dalam persoalan zakat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin tentang bersihnya, tentang bertumbuhnya, ya. Makanya Allah mengatakan bahwasanya menggunakan kalimat yuzakkuna. Yuzakunya artinya orang yang berzakat itu bersih, ya. Ya. Makanya menggunakan kata zakku karena dia artinya dia dari dalam dibersihkan sampai keluar. Kalau dikatakan tahir itu bahagian-bahagian luarnya saja.
Contoh kalau kita mandi bahagian luar, itu tahir namanya. Tapi kalau zaki itu bahagian dalam. Dia dibersihkan di bahagian dalam sehingga dia memancar keluar kebersihan itu yang kita lakukan. Jadi makanya orang yang memperbaiki zakatnya dan memperbanyak sedekahnya, memperbanyak infaknya, orang itu ciri-ciri orang kaya. Jadi kami itu memandang orang kaya bukan yang banyak uangnya Pak saja, bukan orang yang banyak uangnya saja, tapi mereka yang taat kepada agama dan senantiasa menghitung apa yang mereka miliki kemudian diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan penjangkauan, karena zakat itu terbatas untuk penjangkauannya, tidak boleh dana zakat dikemana-manakan. Harus di 8 asnaf, harus 8 macam yang penerima. Sudah sampai waktunya kah? Ya. Cuma 8, tidak boleh keluar. Mulai daripada fakir, miskin, kemudian amil, pekerja. Ya, tetapi regulasi Indonesia sekarang itu tidak boleh lagi menyeberang. Semuanya 1/8. 1/8 ke fakir, 1/8 ke miskin, 1/8 kepada amil, ke 1/8 kepada garim, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, semuanya 1/8. Jadi kalau sudah habis silahkan gigit jari. Jadi minta maaf, seperti di Bontang itu masih timpang. Kenapa? Karena 1/8 untuk amil. Amil itu bukan hanya pekerjaannya, tetapi termasuk juga di kantor. Semua harus ditanggung oleh zakat. Itu yang 1/8. Tetapi ternyata tidak cukup untuk dana kantor. Karena ATK dan lain-lain sebagainya, untuk komputer, listrik, air, semua harus dibayar dari dana amil. Sementara APBD belum turun untuk kami, dana hibah. Padahal ini adalah lembaga negara yang diangkat oleh negara. Bedanya dengan dinas, kita zakat, pengurus zakat adalah non struktural. Makanya dikatakan kantong kirinya pemerintah. Kalau tidak bisa dijangkau dengan kantong kanan, maka kantong kiri keluar. Kantong kiri ini lebih luas. Memang lebih sedikit uangnya, tetapi lebih luas jangkauannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sebelum habis bulan suci Ramadan, berlomba-lombalah untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat itu semacam pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sembarang memungut, Pak. Tidak sembarang. Ini di kita ada beberapa orang kaya panggil saya, Pak Ustadz, bisa kita ketemu di mana? Akhirnya ketemu di suatu tempat. Bisakah saya sendiri yang menyebarkan zakat saya? Saya bilang, kalau mau mencontoh Rasulullah, lewatkan dulu ke pengurus zakat. Kalau memang mau mengambil 100% uangnya, silahkan. Yang penting laporannya ada. Laporannya ada kepada petugas zakat. Dia bilang, susah kalau begitu Pak Ustadz. Saya bilang, apa susahnya? Laporannya doang ke lembaga zakat, kita di off balance sheet-kan, tidak dihitung secara neraca keuangan yang ada, yang real, tetapi potensi bisa kita dapat. Potensi zakat berapa dan berapa yang sudah teraplikasi di masyarakat, itu bisa kita hitung. Dengan potensi zakat ini, maka kita bisa mensejahterakan banyak sekali. Tapi ini lagi deritanya Pak, saya menderita rasanya. Kenapa? Saya berikan pemberdayaan tapi kadang saya kecewa. Ketika di asesmen, bisa komputer? Bisa Pak Ustadz? Bisa di asesmen, oh bisa komputer, oh betul bisa membuka komputer, on off bisa, berarti betul dia bisa. Sekalinya dikasih toko ada komputernya Pak, diapain? Komputernya dipakai main game. Seharusnya jualan. Sekalinya rusak, dia jual secara manual. Bukan saja barangnya dijual, termasuk rak-raknya dijual semuanya. Bagaimana bisa terberdaya kalau begini? Padahal kita berikan dia toko memang kecil, tetapi dia sudah modern, bisa bersaing dengan toko-toko retail yang ada. Kita berikan kepada mereka. Tetapi dia, Masya Allah, luar biasa. Tetapi ada yang berhasil beberapa.
Dari 100 itu tidak sampai 50% yang berhasil Pak Ustadz. Sedikit sekali. Saya kira sudah panjang sekali saya ngoceh di sini. Jadi ini sebenarnya bukan ceramah, cuma keluhan. Ya, alhamdulillah, dan mengajak kita semua supaya cepat-cepat berzakat dan banyak-banyak berinfak ke Baitur Rahim. Masih banyak yang bisa dilakukan di Baitur Rahim Pak. Memang masjidnya sudah bagus. Masjidnya sudah bagus, tapi masjid itu harus mengayomi orang-orang yang ada di sekeliling. Kita buat tim, butuh dana. Tim itu yang pergi memanggil orang untuk ke masjid. Itulah pada masa Rasulullah SAW ditugaskan para sahabat untuk mendatangi orang-orang yang tidak ke masjid. Assalamualaikum. Pernah enggak kita datang ke rumahnya orang? Mungkin tablik itu sebahagian yang diaplikasikan. Ya, dipanggil mereka yang sudah masuk Islam untuk sholat berjamaah, laki-laki khususnya, ke masjid. Saya kira sudah panjang dan kita sudah tahu semua ya apa yang mau saya ceramahkan. Jadi oleh karenanya, karena saya lama sekali baru datang lagi di masjid ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau bulan Ramadan ini banyak sekali proposal masuk. Padahal kami sudah programkan kemarin cuma 5.000 saja paket yang mau kita tebar. Setelah itu cukup kita tutup. Kenapa? Keuangan ternyata tidak bisa mengcover semuanya. Ini banyak sekali Pak. Banyak sekali permohonan, banyak sekali yang kembali menjadi orang miskin. Pak Ustadz, ini semua ini yang bawa saya proposal ini miskin semua Pak Ustadz. Ternyata setelah saya periksa secara sampling, banyak yang tidak miskin dimasukkan, banyak juga yang fiktif. Saya bilang ini semua ini ya calon-calon neraka ini. Kita mau diikut-ikutkan. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.